Iya. Udah lama? Udah dari tadi. Semenitan. Semenitan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillah, kesempatan hari ini wah, henti-hentinya memberikan rahmat kepada kita. Hingga saat ini seluruh anggota tubuh kita beserta saudara-saudara kita dan beserta orang-orang yang kita sayangi diberikan nafas kehidupan dan tentunya diberikan kesehatan. Selawat dan salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dalam tema hari ini saya ingin membahas bagaimana keutamaan daripada sedekah. Dalam kehidupan sangat perlu sekali kita untuk berbagi. Karena setiap apa yang kita dapatkan terselip ada hak-hak kewajiban yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang mungkin kehidupannya di bawah garis. Rasulullah pernah bersabda bahwa sedekah itu mencegah 77 macam bala. Yang paling rendah itu adalah penyakit kusta. Dalam penyakit kusta, di sini ada sebuah cerita. Ketika pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, seekor burung yang bisa dikatakan burung itu bernama elang. Satu. Elang tersebut mengadu kepada Nabi Sulaiman pada saat itu. Ya Nabi, aku ingin mengadu. Setiap aku bertelur, ada orang yang bernama Hamid mulai mengambil telurku tiap pagi. Kalau engkau benar-benar utusan Allah ataupun risalah pemimpin dunia, Amirul Mukminin, tolong beri keadilan kepada Hamid yang telah mengambil beberapa telur yang telah aku telurkan. Nabi Sulaiman alaihissalam dia berkata kepada pengikutnya. Ya pada saat itu ada jin yang bernama jin Ifrit. Dia memanggil jin Ifrit itu. Dia suruh dua makhluk daripada jin Ifrit itu. Ketika tiap pagi, kelak nanti seandainya Hamid mulai besok pagi dia mengambil telur, belah badan dia menjadi dua. Separuh lemparkan ke arah timur, yang separuh lagi lemparkan ke arah barat. Ketika pada saat pagi, seseorang yang bernama Abdul Hamid didatangi seorang pengemis. Pengemis itu meminta kepada Abdul Hamid yang pada saat itu Hamid sedang memakan pecak tenggang. Ketika pada saat itu sang pengemis itu meminta karena sedang laparnya. Pengemis itu meminta, ya Fulan, ada lagi nggak yang lain?
berjalan sangat letih, sangat tertatih, hingga perutku tidak bisa kompromi. Aku melihat engkau memakan pecak tembang begitu nikmatnya. Bolehkah aku meminta separuh? Dengan hati yang mulia, seseorang yang bernama Abdul Hamid memberikan separuh pecak tembangnya. Walaupun pada saat itu Abdul Hamid mungkin sedang kelaparan, tapi dia berbagi separuh pecak tembang tersebut ke kasihnya, diberikan kepada seorang pengemis tersebut. Seorang pengemis itu berkata, Barakallah, mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang telah kau berikan kepadaku dengan ikhlas. Dan Allah akan membalas dengan beberapa kali lipat hasil daripada sedekahmu nanti. Amin ya Allah. Kebiasaan Abdul Hamid suka naik pohon, akhirnya dia mulai menjalankan misinya untuk mengambil telur daripada elang tersebut. Menaiklah pohon tersebut Abdul Hamid. Ketika pada saat dia menaik, berhadapan dengan dua jin suruhan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada saat itu, dengan lantangnya, dengan gembiranya, dengan muka yang tidak merasa bersalah, agak-agak sedikit mungkin agak-agak bloon, mulai diambil telur tersebut dengan enaknya, dengan santainya, juga dengan tenangnya, dia ambil telur tersebut. Elang itu mengiris. Karena kenapa? Utusan daripada Nabi Sulaiman itu tidak membelah badan daripada yang bernama Abdul Hamid. Kembalilah elang tersebut bertanya kepada Nabi Sulaiman, hai Nabi Sulaiman, kenapa hari ini terulang lagi kejadian yang sangat memilukan, yang sangat membuat aku menangis? Anak telurku diambil lagi oleh yang bernama Abdul Hamid. Geramlah Nabi Sulaiman pada saat itu. Astagfirullahaladzim. Macam mana ini? Dia panggil prajuritnya yang bernama Jin Ifrit. Hei, kemari. Makan dulu sana, ada pecak tembang. Seperti itu. Hei, kemari. Kenapa aku suruh engkau untuk diam di pohon tersebut dan berikan keadilan kepada elang tersebut untuk membelah seseorang yang bernama Abdul Hamid? Tubuhnya dilemparkan ke barat, separuhnya lagi dilemparkan ke timur. Kenapa kau tidak lakukan dan terjadi lagi kejadian seperti ini? Akhirnya kenapa? Jin itu mengatakan, ya Nabi, bukannya kami tidak melaksanakan tugas yang telah kau berikan. Bukannya kami takut kepada seseorang yang bernama Abdul Hamid. Tapi ketika kami berhadapan dengan Abdul Hamid, Allah mengutus malaikat dan membelah kami itu menjadi dua bagian. Satu dilemparkan ke barat, yang satu lagi dilemparkan ke timur. Itu karena kenapa? Karena malaikat itu mengatakan bahwa pada dasarnya seseorang yang bernama Abdul Hamid diselamatkan hanya karena dia memberikan separuh pecak tembang kepada sang pengemis tersebut. Subhanallah. Inilah fungsinya sedekah. Allah menyelamatkan dengan sedekah tersebut seorang yang kelaparan. Kalau sampai Abdul Hamid tidak sampai memberikan pecak tembang tersebut kepada seorang pengemis yang kelaparan, kelak nanti di hari kiamat, Allah akan bertanya kepada Abdul Hamid, kenapa kamu tidak memberi makan aku, sedangkan aku pada saat itu sedang kelaparan? Cukup sekian. Inilah salah satu metode sedekah. Bagaimana orang yang terkena bala, dia mau binafsi dengan wujud. Kun fayakun. Apa yang dikehendaki Allah terjadilah. Itulah bagaimana hikmahnya sedekah. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila
Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf.